Apakah Allah menjanjikan agama agar manusia bisa selamat? Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Apakah Allah menjanjikan sebuah agama agar dosa manusia bisa terhapus? Nah, salve untuk kita semua. Semoga kabar kita dalam keadaan baik-baik saja. Kita semua dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Ada yang mendm saya, ya. Mereka memberikan pesan, mengirim pesan kepada saya dan mengatakan bahwa RK, kapan kamu mualaf? Ya. Harusnya kamu cepat mualaf karena hanya agama A yang bisa menyelamatkan kamu. Kalau hanya agama A yang diridhoi sama yang Maha Kuasa. Ya. Yang menjadi pertanyaan besarnya gini. Kalau memang agama A dijanjikan oleh Allah, ya, diridhoi oleh Allah, mengapa tidak semula, ya, sejak semula ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kenapa bukan agama yang dijanjikan sama Allah? Agama A. Nah, mengapa? Kenapa agama A itu harus ada di abad ke-7 dulu? Kenapa agama A harus ada di abad ke-8 dulu? Kenapa agama A harus ada di abad ke-11 dulu? Paham ya maksud saya? Kalau memang agama dijanjikan sama Allah, tentunya pada saat itu juga ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah langsung menjanjikan agama itu. Sehingga tidak membuat manusia bingung. Ya kan? Manusia semakin bingung dengan adanya agama, teman-teman. Iya. Semakin banyaknya agama, manusia semakin bingung. Karena manusia tidak bisa memakai ininya untuk membaca informasi yang Allah berikan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yang dipakai oleh manusia adalah kebingungannya sendiri. Ya. Makanya dengan tegas saya katakan bahwa agama adalah bentuk keputusasaan manusia yang ingin mencari kehendak Allah. Agama bukan solusi dari Allah agar manusia selamat. Tetapi agama adalah solusi dari manusia atas dasar keputusasaan manusia itu sendiri yang bingung. Gitu. Ya. Sejak semula Allah tidak menjanjikan agama. Tetapi yang dijanjikan oleh Allah agar manusia itu bisa selamat adalah juru selamat. Mesias. Al-Masih. Ya. Itu yang dijanjikan Allah. Tetapi manusia nggak ngeh. Manusia membuat peraturannya sendiri. Ya nggak sih? Manusia membuat peraturannya sendiri. Manusia membuat solusinya sendiri. Seolah-olah dia lebih tahu daripada Allah. Padahal informasi di awal, Allah tidak menjanjikan agama, melainkan juru selamat. Nah ini bentuk ketidakpatuhan manusia. Udah jatuh ke dalam dosa, nggak patuh lagi. Udah jatuh ke dalam dosa, ya, udah bingung, dikasih solusi, dikasih informasi yang tepat, malah buat solusi dan informasi sendiri. Akhirnya apa? Makin bingung. Gitu. Ya. Ini yang menjadi hal yang harus kita pelajari dengan baik secara saksama. Jadi kamu bilang RK, ayo silakan login. Lah, kamu aja nggak pernah membaca informasi dari Allah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ngapain kamu suruh saya login? Kamu aja nggak pernah baca kitab sebelumnya. Katanya beriman kepada kitab sebelumnya. Tapi tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Aneh kan? Dengan dalil bahwa oh kitab sebelumnya itu sudah palsu, dipalsukan. Tapi kalau ditanya mana yang aslinya, kapan dipalsukannya, mana yang aslinya, bingung. Ini orang-orang yang ininya memang katanya kalau menurut saya udah ditentukan sih. Ya, udah ditentukan memang kayaknya untuk tidak selamat atau masuk neraka atau seperti apa saya nggak tahu. Ini hanya sebatas ini, tapi itu bukan sebuah teologi yang saya ajarkan ya.
antara masalah ditentukan. Bukan teologi, itu hanya intermezzo. Tapi gini teman-teman ya. Gini ya. Mereka menjadi sebuah pertanyaan kepada orang Kristen. Mengapa Yesus Kristus harus mati? Ya. Wah, Yesus mati. Logikanya gini. Kalau kematian itu adalah sebuah aib, ya, kenapa dituliskan oleh para rasul? Kalau kematian Yesus Kristus adalah sebuah aib, kenapa diberitakan oleh para rasul? Kalau kematian Yesus Kristus adalah aib, kenapa diberitakan oleh gereja hingga saat ini? Sentral pokok iman Kristen adalah dia datang, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Makanya ada pernyataan dari Yesus Kristus. Segala sesuatu sudah tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Ya. Semuanya menubuatkan tentang kedatangan Mesias dengan indikator-indikatornya. Ya. Tetapi kita kembali pada poin pokok. Mengapa Yesus harus mati? Ya. Gini, kalau Yesus tidak mati, ya, kita yang mati. Kalau Yesus tidak mati, kita yang mati. Mengapa? Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes, ya, pasal yang ketiga ayat yang keempat. Sebab orang yang berbuat dosa, 1 Yohanes 3 ayat 4, sebab orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya. Dosa adalah sebuah pelanggaran. Dan pelanggaran yang dilakukan harus diselesaikan. Ya. Kalau Yesus tidak mati, kita yang mati karena kita yang buat pelanggarannya. Lah, dia tidak berdosa. Kenapa dia yang pelanggaran? Nanti kita jawab. Jadi gini, poin kedua. Ya, mengapa Yesus Kristus harus mati? Sebab upah dari dosa itu adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Upah dari dosa adalah maut, ya. Jadi sejak semula teman-teman, ya, sejak semula Tuhan Allah sudah memberikan sebuah warning. Tuhan Allah sudah memberikan sebuah warning. Sudah memberikan sebuah peringatan kepada manusia. Ya. Jika kalian makan buah itu, kalian mati. Ya. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Mati. Ya. Langsung saya skakmat aja. Mati dalam konteks kau binasa. Kita langsung ke poin inti saja. Mati dalam arti kau binasa. Ya. Jadi kalau kau mengenal dosa, kau yang buat dosa, berarti kau melakukan pelanggaran di hadapan Allah, dan hukumannya adalah maut. Mati. Binasa. Selamanya di dalam dosamu. Ya. Karena upah dari dosa adalah maut. Jadi karena ketidaktaatan manusia ini menyebabkan manusia itu terpisah dengan Allah. Karena ketidaktaatan manusia, makanya manusia terpisah dengan Allah. Nah, bagaimana caranya agar manusia itu tidak terpisah dengan Allah? Bagaimana caranya manusia ini tidak terpisah dengan Allah dan terus bersama-sama dengan Allah? Ya, bukan agama solusinya. Ya, bukan agama. Makanya kenapa Yesus harus mati? Karena Allah sudah menjanjikan sejak semula juru selamat. Sejak semula Allah sudah menjanjikan juru selamat. Ya. Orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Ya. Orang lumpuh tidak bisa menuntun orang lumpuh. Ya. Begitu pula orang berdosa. Orang berdosa tidak bisa menolong orang berdosa. Contohnya seperti ini.
Ya. Kalian bisa perhatikan teman-teman. Ya. Saya memberikan sebuah logika tentang dosa, ya. Ya. Seluruh umat manusia, seluruh manusia yang ada di dunia ini, seluruh manusia yang ada di dunia ini, ya, tangannya diikat, kakinya diikat. Tanpa terkecuali, semua manusia. Lalu kalau semua manusia tangan dan kakinya diikat, bagaimana caranya dia selamat? Ya enggak? Kalau tangan dan kaki manusia diikat, bagaimana dia selamat? Mati, kelaparan. Begitu pula dosa. Dosa itu diibaratkan seperti tangan dan kaki manusia itu diikat. Makanya butuh orang yang tidak diikat tangannya. Lantas kalau butuh orang yang tidak diikat tangannya, siapa yang tidak diikat dengan tangannya? Siapa yang tidak berdosa? Untuk menolong yang berdosa. Butuh yang tidak berdosa untuk menolong yang berdosa. Agar manusia tidak mengalami keterpisahan dengan Allah dan mengalami kebinasaan. Maka dari itu, Yesus Kristus adalah manusia yang tidak berdosa satu-satunya. Makanya disebut sebagai juru selamat. Anda butuh juru selamat, Anda butuh manusia yang tidak berdosa. Dan manusia yang tidak berdosa itu hanya satu, Yesus Kristus. Ya, karena kasih Allah begitu besar akan dunia ini, mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Firman-Nya menjadi manusia. Firman itu keluar dan datang dari Bapa dan menjadi manusia. Karena kasih Allah begitu besar. Anda butuh juru selamat. Anda butuh Yesus. Anda butuh Al-Masih. Ya. Anda gak butuh yang lain. Anda butuh juru selamat. Yaitu Yesus Kristus. Untuk mengcover manusia yang berdosa di hadapan Allah yang Maha Suci. Jadi manusia yang tidak berdosa yaitu Yesus Kristus sebagai jembatan di tengah-tengah. Mengkafir pribadi Allah, mengkafir antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Suci. Jadi manusia Yesus itu ada di tengah-tengah untuk mengkafir manusia yang berdosa ini di hadapan Allah. Sekarang kalau kamu tidak ada kafiran, kamu pasang badan. Didor satu kali, udah binasa. Makanya Yohanes pasal 8 ayat 24 bilang apa? Yesus bilang apa? Jikalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati binasa selamanya di dalam dosamu. Terima Yesus sekarang. Konsekuensi menolak Yesus adalah binasa. Tuhan Yesus memberkati.